Hai teman-teman, kami dari STI Pelita Nusa akan membahas materi tentang teori pengelolaan pemerintah menurut Peacock dan Wiseman. Selain itu, kami juga akan membahas faktor-faktor penyebab kenaikan PPN di Indonesia, kemudian bagaimana pengaruh kenaikan PPN terhadap perekonomian Indonesia, dan bagaimana pengaruh laju inflasi terhadap perekonomian saat ini. Teori pengeluaran pemerintah oleh Peacock dan Wiseman adalah teori ekonomi yang dikembangkan oleh dua ekonom, yaitu Alan Peacock dan Jack Wiseman. Teori ini pertama kali diajukan dalam makalah mereka yang berjudul The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom pada tahun 1961. Teori ini memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Beberapa inti dari teori pengeluaran pemerintah menurut Peacock dan Wiseman diantaranya siklus kebijakan fiskal, teori sumbu roda, keterlibatan birokrasi, perubahan kebutuhan masyarakat, dan ketidakmampuan masyarakat untuk membatasi pengeluaran pemerintah. Teori pengeluaran pemerintah Peacock dan Wiseman memberikan pandangan yang berbeda dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan bagaimana siklus tersebut dapat terjadi dalam suatu ekonomi. Nah, yang kedua, ada juga apa faktor penyebab kenaikan PPN di Indonesia. Nah, penerapan tarif pajak pertambahan nilai atau PN di Indonesia melibatkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal dan pemerintah. Berikut beberapa faktor penyebab kenaikan PPN di Indonesia. Nah, yang pertama ada kondisi ekonomi. Kenaikan PPN dapat terkait dengan kondisi ekonomi yang memalukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan fiskal guna menutup defisit anggaran atau mendukung kebijakan pengeluaran tertentu. Nah, ada juga yang kedua, defisit anggaran. Jika pemerintah menghadapi defisit anggaran, peningkatan PPN bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan fiskal dan menyeimbangkan anggaran. Yang ketiga, pengendalian inflasi. Kenaikan PPN dapat menjadi upaya pemerintah untuk pengendalian inflasi dengan mengurangi daya beli masyarakat. Kebijakan ini dapat digunakan untuk meredam permintaan dan mengurangi tekanan inflasi. Keempat, penyesuaian tarif internasional. Jika terdapat perubahan dalam tarif PPN di negara-negara mitra dagang, Indonesia mungkin menyesuaikan tarifnya untuk menjaga keseimbangan dalam perdagangan internasional. Ada juga yang kelima, kebijakan fiskal. Kenaikan PPN bisa menjadi bagian dari kebijakan fiskal yang lebih luas untuk mendukung pembangunan infrastruktur atau program-program pemerintah lainnya. Yang keenam, krisis ekonomi. Dalam situasi krisis ekonomi, pemerintah mungkin menaikkan PPN sebagai respon untuk mengatasi tekanan fiskal dan mengamankan sumber pendapatan. Yang ketujuh, ketidakseimbangan fiskal. Jika terdapat ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah, kenaikan PPN dapat menjadi salah satu langkah untuk mencapai keseimbangan tersebut. Nah, yang terakhir ada ketidakpastian global. Perubahan kondisi ekonomi global atau ketidakpastian dalam perdagangan internasional dapat mendorong pemerintah untuk menyesuaikan tarif PPN sebagai langkah kebijakan ekonomi. Perlu kalian diingat bahwa kebijakan PPN harus mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, termasuk kelompok yang lebih rentan terhadap kenaikan harga. Nah, oleh karena itu, penyesuaian tarif PPN seringkali menjadi isu yang kompleks dan memerlukan pertimbangan yang cermat. Kenaikan PPN memiliki implikasi yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Salah satu dampak utamanya adalah terkait dengan inflasi. Kenaikan PPN dapat menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa yang pada gilirannya dapat memicu laju inflasi. Hal ini terutama berdampak pada daya beli masyarakat karena konsumen harus membayar lebih banyak untuk produk dan layanan yang mereka butuhkan.
sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk membeli barang lebih banyak. Selain itu, kenaikan PPN dapat merangsang pembengkakan anggaran rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Dengan harga barang dan jasa yang meningkat, kelompok ekonomi ini mungkin merasakan beban finansial yang lebih besar, memaksa mereka untuk melakukan penyesuaian dalam pola pengeluaran sehari-hari. Dalam hal ini, distribusi pendapatan menjadi relevan karena kelompok dengan pendapatan rendah cenderung lebih terpukul. Pada tingkat makro, kenaikan PPN juga dapat memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi. Penurunan tingkat konsumsi dan investasi sebagai akibat dari kenaikan PPN dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ini dapat menciptakan tantangan bagi pelaku bisnis dan merubah sikap konsumen serta perilaku investasi. Dan sambil mengelola kebijakan fiskal, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kenaikan PPN terhadap berbagai lapisan masyarakat dan aktivitas ekonomi untuk meminimalkan risiko dampak negatif yang mungkin terjadi. Pengaruh inflasi terhadap ekonomi masyarakat saat ini mencakup sejumlah dampak yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Salah satu dampak utama adalah pada daya beli masyarakat. Inflasi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, yang dapat mengurangi kemampuan konsumen untuk membeli barang-barang yang sama dengan pendapatan yang dimiliki. Ini terutama mempengaruhi kelompok dengan pendapatan tetap, seperti pensiunan atau pekerja dengan upah yang tidak mengikuti laju inflasi. Selain itu, bagi mereka yang menyimpan uang dalam bentuk mata uang atau investasi dengan tingkat pengembalian yang tetap, inflasi dapat mengurangi nilai real dari uang atau investasi mereka. Dampak inflasi juga dapat dirasakan dalam sektor investasi dan bisnis. Tingginya tingkat inflasi dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi, membuat perencanaan bisnis dan investasi menjadi lebih sulit. Pengusaha mungkin dihadapkan pada biaya produksi yang meningkat, termasuk biaya bahan baku dan upah, yang pada akhirnya dapat mengurangi profitabilitas mereka. Oleh karena itu, pengaruh inflasi terhadap ekonomi masyarakat saat ini memerlukan perhatian khusus dalam merancang kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat. Dalam menghadapi kenaikan pajak, pertambahan nilai atau disebut PPN, dan laju inflasi, pemerintah perlu memprioritaskan transparansi dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Penjelasan yang jelas mengenai alasan kenaikan PPN serta strategi pemerintah dalam mengatasi dampak inflasi dapat mengurangi kebingungan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Proteksi sosial harus menjadi fokus utama dengan penerapan program perlindungan untuk kelompok rentan, serta pembangunan infrastruktur sebagai langkah strategis untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Di sisi masyarakat, penting untuk melakukan perencanaan keuangan yang bijak. Pendidikan keuangan dapat membantu masyarakat memahami dampak kenaikan PPN dan bagaimana menyesuaikan anggaran mereka. Diversifikasi, investasi, dan partisipasi dalam program bantuan pemerintah merupakan langkah-langkah praktis yang dapat membantu melindungi kestabilan keuangan rumah tangga. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat diciptakan solusi yang seimbang untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan tersebut.